Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadis Fernandi dengan NIM F1 dan 023100094. Di sini saya akan mempresentasikan atau kami akan mempresentasikan tugas besar atau proyek yang telah kami buat. Di sini ada dua orang teman saya yang akan menjadi pemateri uh, untuk menjelaskan proyek kali ini, yaitu Fairuza Lutfiana dan Muhammad Afif Dewak. Oke, langsung saja, Sistem Informasi e-Perpus Solo merupakan aplikasi perpustakaan digital yang dirancang untuk mempermudah pengguna dalam mengakses informasi koleksi perpustakaan, melakukan peminjaman, dan pengembalian buku. Melalui sistem ini, pengguna dapat mencari koleksi buku, melihat status ketersediaan, dan melakukan reservasi peminjaman buku secara daring. Aplikasi ini menyediakan fitur manajemen koleksi yang memberikan akses operator untuk mengelola data buku, termasuk informasi penulis, kategori, dan penerbit. Selain itu, operator dan admin dapat memberikan konfirmasi atas permintaan peminjaman dan pengembalian buku yang diajukan oleh pengguna. Admin dapat mengelola seluruh data pengguna dan pengaturan sistem aplikasi secara menyeluruh. Oke, langsung saja pada kelas diagram. Oke, pada kelas diagram ini terdapat aksi-aksi yang perlu dilakukan maupun opsional. Jadi boleh dilakukan dan boleh juga tidak dilakukan. Contohnya saja pada jika ketiga aktor ini, operator, user, dan administrator ingin melakukan ingin mengakses halaman dashboard ataupun mengakses kelola role access, user data, melihat menu atau mengelola status dan mengelola submenu, administrator harus melakukan login terlebih dahulu baru agar dapat melakukan akses pada page ini. Nah, untuk yang opsional, contohnya pada mencari role access, menghapus role access, mengedit role access, mengganti role access, dan menambah role access ini bersifat opsional karena kan dapat dilakukan dan dapat juga tidak dilakukan. Begitu juga untuk yang lainnya. Oke, segitu saja mungkin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Afif Dewhak, untuk kelas diagram dan objek diagramnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Dewhak dengan NIM F1D023101125. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan bagian dari kelas diagram. Di sini terdapat dua ya. Yang pertama ini terkait dengan kontrol, dan yang kedua itu mengenai dengan model. Oke. Baik, langsung saja masuk ke yang pertama di bagian kontrol ya. Oke, di bagian kontrol sini terpecah menjadi tiga. Yang pertama itu terdapat controller itu sendiri, merupakan pusat kendali utama yang memanggil fungsi dari kelas lain, gitu. Adapun fungsi-fungsinya seperti load, instance, get instance untuk mengatur objek instance-nya ya. Terus kemudian memanggil metode lain seperti book, member, menu, dan lain-lain. Lanjut ke yang kedua, yakni view. Di view ini sendiri menyediakan berbagai form antar muka seperti form book index, kemudian form member index gitu ya. Terus ada form out index. Ini bisa dilihat form out index dan seterusnya gitu. Bersifat statik dan hanya menampilkan data, tidak melakukan logika bisnis. Lanjut, yang ketiga adalah kelas fungsional. Di kelas fungsional ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama adalah book. Oke, di book sendiri mengatur data buku, baik itu kategori, publisher, author, dan lain-lain. Bisa dilihat di sini tabelnya. Terus kemudian lanjut ke member. Di member ini sendiri dia bagaimana mengatur peminjaman dan pengembalian buku oleh anggota, yang dimana ada di situ list buku dan list buku.
begitu. List borrow dan list return. Oke, lanjut ke menu dan submenu. Di menu dan submenu ini sendiri merupakan untuk pengaturan navigasi dari aplikasinya. Lanjut ke out. Di out sendiri itu mengenai proses login, sign up, validasi dan sebagainya. Lanjut untuk ke bagian kedua, yakni bagian model. Di bagian model ini terdapat beberapa interaksi ke database. Yang pertama bisa dilihat yakni model itu sendiri. Oke, di model itu sendiri yakni merupakan kelas induk untuk semua model, yang dimana metodenya hanya construct dan get key untuk mengambil data dinamis. Lanjut ke yang kedua yakni admin model. Di admin model sendiri dia menyimpan atribut seperti username, role ID, gender, dan lain-lain. Adapun metodenya itu dia get total, get written book, get action by user, dan lain-lain. Lanjut ke book model. Di book model ini sendiri terdapat atribut seperti title, publish date, author, dan lain-lain. Adapun metodenya get all book dan lain-lain. Adapun di sini sedikit kesimpulannya, dari kelas diagram ini menggambarkan sistem manajemen perpustakaan dengan berbagai fitur-fitur yang sudah lengkap ya. Ada seperti manajemen user dan hak akses, kemudian peminjaman dan pengembalian buku, pengelolaan data buku, dan lain-lain. Lanjut ke objek diagram. Ada objek diagram di sini, terdapat dua, yakni terdapat beberapa. Adapun objek diagram ini menampilkan seperti objek-objek dari kelas, yang dimana ada admin model, book model, receiver model, member model, menu model, dan log action model. Adapun pada yang pertama, sini langsung saja saya akan menjelaskan terkait dengan admin model. Admin model di sini dia menyimpan data nama seperti nama, role-nya sebagai apa, buku yang ditambahkan, gambar dan terakhir update begitu. Lanjut yang kedua di book model. Oke. Di book model itu sendiri dia menampilkan seperti judul, terus kemudian di situ ada keterangan penulis, penerbit, tanggal peminjaman, status dikembalikan. Ini adalah data buku yang dikelola atau dipinjamkan terkait dengan member ataupun user. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sequence diagram dari ketiga aktor, di mana ketiga aktor ini dapat melakukan berbagai aktivitas. Di sini saya akan menjelaskan hanya beberapa saja sebagai contoh untuk penjelasannya. Di sini contohnya saja sequence diagram menambah nama publisher, di mana halaman book publisher, view halaman book publisher akan memanggil metode get publisher by ID dari controller book. Nantinya controller book akan memanggil get all book, metode get all book dari book model yang akan menampilkan semua daftar book publisher. Setelah itu book publisher akan ditampilkan pada user operator. Nah, selanjutnya ada pada penambahan nama publishernya, klik menambah publisher pada halaman. User akan klik nambah publisher. Selanjutnya halaman tambah book publisher akan memanggil indeks dari controller book yang nantinya akan melakukan query pada book model, yaitu insert into book publisher values. Dan nantinya setelah melakukan penambahan, controller akan menampilkan semua data buku yang terbaru yang nantinya akan ditampilkan pada user operator.
Begitu juga setelahnya dan setelahnya. Oke, lanjut saja pada IRD. Di sini ada bookmaster di mana ada 4 tabel utama yang terdapat pada bookmaster, yaitu tabel buku data, tabel book publisher, tabel book author, dan tabel book kategori. Di mana tabel book data memiliki foreign key dari tabel book publisher, di mana ID pada book publisher um, ID pada book publisher memiliki relasi many to one pada publisher ID yang ada pada book data. Begitu juga yang lainnya, many to one, many to. Oke, selanjutnya pada book transaction. Pada book transaction terdapat tabel transaction borrow, transaction return, dan tabel status, di mana tiga tabel ini saling berrelasi yang nantinya akan memberikan relasi pada aplikasi. Oke, selanjutnya ada user, role, menu, dan submenu manajemen. Di user role, menu, dan submenu manajemen terdapat tabel user data, tabel user role, tabel user location, dan tabel user access menu, tabel user menu, dan tabel user submenu yang saling berrelasi. Ada yang many to one antara tabel user submenu dan tabel user menu, di mana tabel user menu memiliki ID sebagai primary key dan menu ID pada user submenu sebagai foreign key. Oke, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Feruza Lutfian. Oke, saya Feruza Lutfiana dengan NIM F1D03101111. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian dari activity diagram. Yang dimana pertama di sini ada activity diagram untuk seluruh user. Yang pertama di sini ada registrasi, di mana kita pertama kita membuka halaman login, kemudian melihat halaman sign up, dan lalu mengisi form sign up. Jika form sign up sudah terisi semuanya, maka kita menekan tombol sign up. Lalu apakah valid? Jika valid, maka kita melihat pesan berhasil sign up dan kembali ke halaman login. Jika tidak berhasil, maka kita membuka halaman sign up. Selanjutnya di sini ada activity login, di mana pertama kita membuka halaman login, lalu melihat halaman login. Selanjutnya kita memasukkan username dan password. Nah, jika username dan passwordnya valid, maka kita masuk ke dalam dashboard dan melihat halaman dashboard. Sedangkan jika tidak valid, maka kita ulang untuk memasukkan username dan password. Selanjutnya di sini ada mengganti password, di mana mengganti password ini pertama kita membutuhkan login dan melihat dashboard, kemudian membuka halaman password. Nah, setelah membuka halaman password, kita dapat melihat halaman password dan memasukkan password yang lama, kemudian kita dapat memasukkan password yang baru serta password konfirmasi. Selanjutnya kita menekan tombol save. Jika tombol save-nya jika password tersebut valid, maka password berhasil diperbarui, dan jika tidak valid, maka pesan error dan meminta untuk masukkan password ulang pada halaman password. Selanjutnya menghapus akun, di mana pertama user melakukan login, lalu melihat halaman dashboard, kemudian memilih profile. Selanjutnya memilih menghapus akun dan melakukan konfirmasi. Jika valid, maka akun terhapus, dan jika tidak, maka kembali lagi ke halaman memilih profile. Selanjutnya edit profile, di mana di sini pertama kita membuka halaman profile, selanjutnya melihat halaman profile dan mengedit biodata, lalu menekan save. Setelah itu perubahan biodata berhasil tersimpan dan mendapat pesan profile terupdate. Contohnya di sini ada activity logout, di mana kita memilih menu keluar, lalu terdapat melihat menu logout dan menekan menu logout. Kemudian kita dapat keluar dari sistem dan melihat halaman login. Kesannya di sini ada operator, di mana di sini melihat dan mengunduh grafik book registration sama dengan cara sebelumnya yang pada pelanggan yang melihat grafik monthly book borrow. Selanjutnya kita dapat menambahkan nama publisher, di mana pertama operator melakukan login dan melihat dashboard, kemudian memilih halaman publisher, lalu melihat halaman publisher, lalu memilih untuk melakukan nama publisher, lalu memasukkan nama publisher baru dan menyimpan nama publisher baru ke dalam database. Setelah itu melihat pemberitahuan nama publisher berhasil disimpan. Selanjutnya kalau untuk mengedit nama publisher, login, terus melihat halaman dashboard, kemudian memilih halaman book publisher, habis itu memilih untuk melakukan penambahan publisher, kemudian memasukkan nama publisher baru dan menyimpan perubahan nama baru tersebut ke dalam database. Melihat pemberitahuan
database berhasil diupdate. Selanjutnya mencari nama publisher, pertama kita login lagi, terus melihat halaman dashboard, kemudian memilih halaman book publisher, lihat halaman book publisher, kemudian kita memilih untuk melakukan mencari nama publisher. Kita memasukkan nama publisher, kemudian melihat nama publisher yang dicari. Selanjutnya di sini ada menghapus nama publisher, di mana kita melakukan login, melihat halaman dashboard, dan kemudian memilih halaman book publisher, dan memilih melakukan menghapus publisher. Nah, terdapat pop-up untuk konfirmasi apakah kita dapat menghapus nama publisher tersebut. Jika valid, maka kita lanjut menghapus nama publisher dalam database, dan jika tidak, maka kita kembali untuk melihat halaman publisher tersebut. Jadi sekian activity diagram dari saya. Selanjutnya kita beralih ke Figma. Jadi selanjutnya di sini kita masuk ke Figma dari user. Jadi pertama user melakukan login dan dapat melihat halaman dashboard. Di sini kita dapat melihat jumlah buku yang dipinjam, jumlah buku yang dikembalikan, jumlah total buku yang sudah pernah dipinjam, lalu total fine amount. Selanjutnya di sini kita dapat melihat peminjaman buku bulanan dan pengembalian buku bulanan serta late action-nya. Lalu melihat last peminjaman yang status peminjaman terakhir. Lalu di sini terdapat buku-buku yang baru saja ditambahkan oleh admin ataupun operator. Selanjutnya di sini terdapat list book, di mana di list book ini kita dapat melihat buku-buku yang berada dalam perpustakaan online ini. Selanjutnya kita dapat melihat halaman My Profile, di mana di sini terdapat foto profile, dan kita dapat memasukkan first name, last name, username, gender, address, phone number, dan email, lalu dapat disimpan. Kita juga dapat menghapus account. Selanjutnya kita masuk ke halaman mengganti password, di mana kita masukkan password lama atau password saat ini, dan kita memasukkan password baru, lalu dapat disimpan. Nah, selanjutnya kita beralih ke Figma dari operator. Pertama, operator juga melakukan login, lalu masuk ke dashboard operator, mana kita di sini dapat melihat total buku, total penerbit, total author, total kategori, dan total buku. Di sini terdapat grafik buku registrasi dan last action. Kemudian juga di sini terdapat recent book. Selanjutnya di sini ada book data. Book data kita dapat melihat list book data, list buku-buku yang ada pada sistem. Mulai dari covernya, title-nya, synopsisnya, language-nya, publish date, total page, quantity available, publisher, author, kategori, itu kapan dibuat, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian admin. Di sini terdapat sama seperti sebelumnya kita melakukan login dan masuk ke halaman dashboard, di mana halaman dashboard dari admin menampilkan total jumlah akun yang ada di sistem, jumlah admin, jumlah operator, jumlah seluruh user, jumlah seluruh role, dan jumlah publisher, jumlah author, dan jumlah book yang ada. Lalu di sini terdapat recent user, yaitu pengguna yang terakhir daftar. Lalu terdapat di sini ada grafik dari user registrasi dan book registrasi. Kemudian di sini terdapat latest action. Lalu di sini terdapat recent book, buku yang baru ditambahkan. Lalu di sini ada user gender, yaitu perbandingan antara user yang perempuan dan yang laki-laki. Di sini ada role access, halaman access yang menampilkan list role yang dapat menambah, mencari, mengedit, dan mendelete. Kemudian di sini ada user data, di mana user data ini kita juga dapat melihat list user data pengguna lengkap. Di sini kita dapat mencari dan mengedit serta mendelete dari data tersebut. Selanjutnya di sini terdapat menu manajemen, yang dimana terdapat list menu pada bagian ini. Lalu dapat menambah menu, mencari menu, mengedit menu, dan menghapus menu. Selanjutnya di sini terdapat request borrow, sama seperti operator sebelumnya. Jadi di sini kita dapat menolak atau menerima permintaan peminjaman dari user. Selanjutnya di sini return request, di mana kita dapat memverifikasi jika user sudah melakukan pengembalian peminjaman. Jadi di sini terdapat list status, yang dimana menampilkan seluruh list status. Selanjutnya di sini ada submenu manajemen, di mana di sini akan menampilkan list submenu manajemen. Pertama di sini ada menambah submenu juga, menjadi submenu juga, mengedit submenu, dan juga menghapus submenu. Selanjutnya di sini terdapat my profile, sama seperti yang sebelumnya. Kita dapat masukkan first name, last name, username, gender, alamat, phone number, dan lain-lainnya. Lalu kita dapat menyimpannya. Lalu di sini terdapat change password, di mana kita dapat memasukkan password kita saat ini dan satu password baru kita, sedangkan satu untuk mengonfirmasi password baru kita. Oke, sekian Figma dari kelompok kami.
Jika ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih.